Akhirnya timnas Indonesia U23 berhasil menang atas timnas Uni Emirat Arab U23. Skor 1-0 menjadi modal penting untuk menghadapi Piala Asia U23. Ini adalah uji coba terakhir timnas Indonesia sebelum laga pertama di Piala Asia U23 menghadapi tuan rumah Qatar U23. Kemenangan penting bagi anak asuhan Sintayong untuk menghadapi laga sesungguhnya di Piala Asia U23. Semoga saja Garuda Muda mampu memberikan penampilan terbaik dan lolos ke babak selanjutnya. Yes, Alhamdulillah, Indonesia menang guys. Pagi dini hari waktu Indonesia Barat, akhirnya Indonesia menang 1-0 atas Uni Emirat Arab U23. Pertandingan persahabatan persiapan Piala Asia U23 di Dubai. Gol Indonesia diciptakan oleh Witan Sulaiman pada babak pertama. Dengan kekuatan full tim, akhirnya Indonesia bisa memetik kemenangan setelah pada pertandingan sebelumnya mendapatkan kekalahan dari timnas Arab Saudi U23. Semoga dengan kemenangan ini mental pemain-pemain Garuda Muda semakin meningkat hingga tiba pada waktunya tanggal 15 April pada pertandingan pertama menghadapi Qatar di turnamen sesungguhnya kita dapat menghasilkan poin penuh melawan tuan rumah. Komentarnya guys, Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon OE Channel. Sebuah berita gembira, tadi malam timnas kita berhasil memetik kemenangan perdana di laga uji coba ya dengan Uni Emirat Arab. Tentunya kemenangan ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita semua, tetapi ada satu orang yang tidak senang dengan kemenangan ini. Siapakah dia? Mari kita simak. Sekarang kan euforia, seolah-olah satu kemenangan itu menghapus sekian kekalahan gitu kan, seolah-olah, makanya saya bilang itu cuci dosa. Selalu dia. Saya duga, lihat aja amplifier-nya akan terus mengalir, gembar-gembornya mengalir. Kalau saya berusaha dalam posisi di tengah aja, balance gitu loh, jadi tidak akan tiba-tiba jadi terharu atau gimana gitu loh. Jadi ada orang bertanya di komentar juga bilang, Bung Fael ini masih berharap timnas kalah, selalu kalah. Ya masalah itu. Coba. Kalau timnas menang, suka sama timnas itu bukan pertanyaan, bukan perdebatan. Apalagi buat orang yang pernah melayani sepak bola di PSSI. Cinta, suka dari mafia. Makanya tuh ada yang bilang kalau pernah melayani PSSI itu nggak mungkin benci. Memang tidak akan benci jatuhnya. Bahwa kita gemes, gergetan, kesel sama keburukan, sama apa namanya kalau salah itu keluar dari track dan sebagainya. Tapi kalau benci saya pikir nggak ada. Kalau orang insan bola bener ya. Nah, kalau cinta timnas ngapain ditanyain, itu kan bukan sebuah pertanyaan. Harga mati lah itu ya. Iyalah. Nah yang Anda kritisi kan boleh dibilang pelatihnya, STI-nya dalam Iya betul. orang asing. Saya nggak pernah kritisi pemain, catat aja gitu loh. Kalau misalnya membandingkan waktu itu Sadil dicoret, saya berpikir bahwa Sadil masih punya sesuatu gitu dibandingkan ini. Tapi saya nggak bilang yang dibandingkan itu jelek gitu kan. Yang saya selalu kritisi adalah STY karena dia yang bertanggung jawab terhadap performa tim. Saya tidak kritisi pemain, yang saya kritisi adalah Sintayong. Dia tidak kritisi pemain, tetapi dia mempersoalkan kehadiran pemain diaspora atau pemain keturunan. Ya seringkali pernyataan orang ini plang-pling, bukan pling-plang lagi. Apalagi kalau misalnya narasinya, oh ini sukses, Sintayong naikin peringkat FIFA dan macam-macam, ayo terus naturalisasi. Sampai kapan gitu kan, mau sampai 26 entry form by name-nya semua naturalisasi gitu kan? Apa kita ini nggak akan jadi bahan tertawaan negara-negara di dunia gitu loh. Dan yang suka salah itu mereka kan suka membandingkan katakanlah dengan Prancis gitu loh, yang pemainnya katanya naturalisasi semua. Menurut saya ini orang-orang ini kurang baca gitu ya. Yang namanya Mbappe dan segala macam itu kan lahir dan besar di Prancis, dididik di Prancis gitu kan. You name it lah, semua pemain yang berkulit hitam di tanpa harus bernada rasis ya, yang di tim nasional Prancis itu kan mereka lahir dan besar di Prancis, dididik di Clairefontaine.
Indonesia berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab di pertandingan internasional persahabatan U23, di mana minggu kemarin Indonesia kalah dengan Arab Saudi dan minggu ini Indonesia berhasil menang melawan Uni Emirat Arab. Ini adalah kemenangan yang diperlukan bagi timnas Indonesia untuk menaikkan mentalitas mereka untuk melaju lebih ke depan. Mengalahkan tim asal Timur Tengah Uni Emirat Arab itu sangat luar biasa. Swensen bagi timnas Indonesia, di mana gol tersebut dicetak oleh Witan Sulaiman. Sangat hebat bagi timnas Indonesia, makin maju ke depannya. Semoga bisa menang di Piala Asia. Amin. Jurus sakti Sintayong. Ya, saya mengikuti sepak bola Indonesia dengan sangat semangat karena baru kali ini seperti Indonesia punya chance yang cukup baik untuk masuk ke Piala Dunia. Bahkan setelah Vietnam dipermalukan Indonesia setelah bertahun-tahun, akhirnya saya merasakan timnas kita kali ini benar-benar hebat. Ya, si coach ini sangat pintar sekali karena dia memanfaatkan banyak pemain-pemain dari luar negeri. Ya, sebut saja nama-nama seperti Justin Hubner, Tom Haye, Ivan Jenner, Rafael Struijk, Jordi Amat, Jay Ides, Sandy Walsh, dan banyak lainnya. Jadi pemain-pemain ini benar-benar luar biasa karena pemain-pemain ini mereka perhatikan dari segi fisiknya dulu. Wah, kita fisiknya tinggi-tinggi. Bahkan netizen Indonesia mengatakan ini adalah tim VOC kedua atau tim Hindia Belanda. Tahun 1938 dulu, Indonesia pernah masuk ke Piala Dunia dengan tim bernama Hindia Belanda. Kejadiannya akan terulang lagi dengan coach Sintayong. Buat saya selaku orang Indonesia, saya merasa coachnya sangat pintar, tetapi saya rasa ini akan jadi pendongkrak utama setelah nanti timnya kita berjaya. Saya yakin banyak pemain-pemain yang berdarah Indonesia asli juga akan maju ke depan. Karena persoalannya adalah tidak hanya persoalan sekarang, kita bicara sepak bola itu untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Indonesia akan menjadi negara emas dan tim kita akan hebat, akan masuk ke World Cup. Kita dukung terus effort dari Sintayong. Memang kita harus dukung ya, karena program jangka pendek Sintayong itu makanya dia mencari para pemain-pemain keturunan ya yang berada di luar negeri. Sehingga progresnya itu jelas ada ya, hasilnya ada. Kalau untuk jangka panjang itu memang mulai sekarang itu ada pembinaan usia dini. Untuk kali ini memang agak sedikit berbeda dibandingkan skuad atau line up saat Indonesia dikalahkan Arab Saudi beberapa hari yang lalu, di mana saat itu kita kalah 3-1 dari Arab Saudi. Satu-satunya gol diciptakan oleh Komang Teguh ya, walaupun babak pertama turun minum kita berhasil menahan imbang 1-1, tapi memang waktu itu kan gua sempat bilang ya, Sintayong itu hanya memfokuskan kepada recovery fisik, ya fitness atau kebugaran, sehingga babak pertama Sintayong menurunkan tim yang relatif kuat dan kemudian babak kedua diganti total, hampir semua diganti, sehingga tentunya berbeda ya tim yang utama dengan tim yang kedua, dan setelah itu kita kebobolan 2 kali dan kalah 3-1. Nah, menurut informasi pertandingan di WA yang kedua, di mana itu dilangsungkan di Rashid Stadium, tetap di Uni Emirat Arab juga, itu relatif tim terkuat yang main babak pertama dan babak kedua, sehingga kita lihat hasilnya juga berbeda. Bahkan seperti yang gue bilang tadi, Indonesia sebenarnya sempat unggul 2-0 tapi dianulir. Jadi ini menarik ya. Jadi gue tadi sempat live streaming bareng ya. Ada dua website yang menyiarkan berbahasa Indonesia. Jadi ngupdate, walaupun sebenarnya gue juga bisa ngeliat skornya di website Uni Emirat Arab Football Association, tapi seru di situ ya. Jadi bareng-bareng istilahnya guyup lah buat teman-teman. Gue lupa tadi apa nama websitenya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang juga sudah menyebarkan informasi, buat kalian juga yang mungkin tadi nobar bareng ya sambil ngobrol-ngobrol di situ sambil komen. Nah, ya ini modal yang sangat penting tentunya untuk memompak kepercayaan diri hoki cara kalian kawan-kawan. Jadi seperti yang gue bilang kemarin ya, STY apa boleh ya, mau dibilang apa ya, suka nggak suka, tapi ternyata memang sesuai dengan apa yang digambarkan ya. Jadi kemarin lawan Arab Saudi itu memang hanya untuk recovery fisik, jadi tidak mementingkan taktikal dan game plan, tapi melawan Uni Emirat Arab, Indonesia ketika tampil all out dengan tim terbaik, ternyata hasilnya positif ya. Nah, nanti di Qatar kita akan tergabung di grup A tentunya bersama tuan rumah Qatar, kemudian Australia dan
Yordania. Jadi nanti kita akan memainkan pertandingan pertama. Ini lawan-lawan yang berat 15 semua. April lawan Qatar, kemudian lawan Australia itu tanggal 18 April dan 21 April itu kita akan menghadapi Yordania. Jadi jaraknya hanya selang-selang 3 hari ya, nggak terlalu banyak, dan semuanya kita akan yang pertama kita akan lawan Qatar di Jassim bin Hamid Stadium. Ini stadion yang waktu Piala Asia kemarin kita dikalahkan Australia 4-0. Kemudian lawan Australia di Abdullah bin Khalifah. Ini stadion yang waktu kita ngalahin Vietnam 1-0 di Piala Asia kemarin tentunya, dan terakhir di Abdullah bin Khalifah juga lawan Yordania gitu. Jadi 3 pertandingan ini tentunya kita diwajibkan untuk bisa finish di peringkat kedua untuk bisa lolos ke 8 besar ya. Jadi ini hanya total 16 tim. Jadi kita akan lihat, karena Sintayong kabarnya bahkan yakin tim ini bisa lolos ke semifinal. Sekedar informasi, peringkat 1, 2 dan 3 itu otomatis akan lolos ke Paris ya untuk Olimpiade nanti. Ya, artinya untuk lapangan para pemain kita tidak perlu lagi untuk adaptasi ya. Setidaknya ada 2 stadion tadi yang pernah para pemain kita itu bermain di sana. Karena kita ketahui bahwa timnas U23 ini sebagiannya itu adalah para pemain yang tergabung dalam timnas senior. Jadi bagi mereka sudah terbiasa. Semoga saja bisa menang ya. Kita harus positive thinking. Ya, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab U23 dengan skor tipis saja 1-0 pada laga persahabatan pada persiapan menuju Piala Asia U23 nih. Gol semata wayang Indonesia U23 dicetak oleh Witan Sulaiman, dan di laga kali ini sudah ada Marcelino Ferdinand ya, udah bergabung bersama timnas U23. Berarti kita tinggal nunggu Justin Hapner nih ya, yang kabarnya terakhir tuh katanya akan dilepas oleh Cerezo Osaka tapi tanggal 17 April. Berarti udah melewati laga pertama Piala Asia U23, karena laga pertama tuh tanggal 15 April. Terus Dewangga yang nggak bisa bergabung karena masih pemulihan pasca operasi itu digantikan oleh Kakang. Sebelumnya timnas Indonesia U23 ini kalah 3-1 lawan Arab Saudi, yang mana Arab Saudi U23 adalah juara bertahan dari Piala Asia U23 nih. Jadi laga tadi malam adalah laga penutupan ya sebelum mereka berangkat ke Qatar untuk Piala Asia. Dan perlu kita ingat kalau laga-laga persahabatan ini tidak bisa dijadikan patokan untuk melihat hasil akhir dari turnamen nanti. Bakal menarik dan bakal seru buat kita tonton. Intinya harus kita dukung terus timnas U23, optimis bisa lah, insya Allah bisa lolos grup dulu deh. Yuk kita komen semua, let's go! Let's go! Ini yang saya suka, optimis, dan optimis. Bukan kita berpikir yang negatif tentang pemain-pemain kita ya. Sintayong belakangan ini, coba komentarnya apa tuh? Sintayong tuh harus dipecat. Aku mau tanggapi dulu ya, izin Stitch Bung Towel. Ya kita akuilah Bung Anjas Asmara ini adalah legend sepak bola Indonesia tahun 70-an. Tapi tahun 70-an, tahun 80-an Indonesia pernah lolos Piala Asia enggak? Nggak pernah kan? Ya nggak pernah, memang nggak pernah. Ya nggak akan pernah, nggak pernah memang nggak pernah. Boro-boro mau lolos babak knockout, lolos Piala Asia aja nggak pernah. Ya memang nggak pernah kan? Pernah nggak? Oh nggak pernah, memang nggak pernah ya, nggak pernah. Terus Indonesia kan pernah tuh hampir lolos Piala Dunia 1986, zamannya Erik Kiswanto. Tinggal selangkah lagi tapi kalah dari Korea Selatan. Memang hampir lolos Piala Dunia, tapi tahun 84-nya, tahun 88-nya lolos Piala Asia nggak pernah kan? Nggak lolos kan? Oh nggak lolos. Lolos nggak? Oh nggak lolos. Coba cek di sejarah lolos nggak? Oh nggak lolos. 86 hampir lolos Piala Dunia, tapi Piala Asia 84-nya 88-nya nggak lolos, 92-nya nggak lolos. Aduh. Ya, jadi menurutku sebelum kita menilai orang lain, kita harus lihat dulu apa yang udah dia lakukan. Sintayong itu orang Korea Selatan loh, tapi dia menulis sejarah untuk timnas Indonesia. Dulu pengamat-pengamat bola boleh bilang Anatoly Polosin adalah pelatih terbaik selama timnas Indonesia. Itu pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991 di Manila.
Tapi di bawah Sintayong, Indonesia U20 lolos Piala Asia. Indonesia U23 lolos Piala Asia. Timnas Indonesia senior lolos ke 16 besar Piala Asia yang menjadi sejarah pertama untuk timnas Indonesia. Jadi sekalipun nanti Sintayong nggak diperpanjang kontraknya atau seperti harapan mereka dipecat dalam tanda kutip, nggak ada ruginya sih untuk Sintayong. Yang rugi ya Indonesia. Ya, betul. Karena 2028 itu peluang lolos Piala Asia tipis kulit bawang. Salam timnas Indonesia. Ya teman-teman, itu tadi kumpulan video-video reaksi-reaksi dari netizen tentunya terkait dengan kemenangan timnas kita atas timnas Uni Emirat Arab. Saya ini kadang bingung antara Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi, sehingga pada video sebelumnya tadi saya mengatakan hal yang terbalik, bahwa timnas kita berhasil menang dengan Arab Saudi, seharusnya menang dengan Uni Emirat Arab, begitu atau gimana sih? Saya jadi bingung ini. Nah, baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.